Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ini dalam seminggu 2 minggu, insya Allah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga 14.000. Kisruh urusan minyak goreng yang tak selesai-selesai membuat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan kembali ambil peran. Di hadapan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, Luhut menyebut ia telah ditunjuk Presiden Jokowi untuk membantu menyelesaikan persoalan minyak goreng. Saya minta maaf, tidak bisa hadir sendiri. Sebenarnya saya sudah siap untuk hadir ke sana, tapi tiba-tiba Presiden merintahkan saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi sejak 3 hari yang lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng dan kita berharap itu bisa nanti kita tidak terlalu lama kita selesaikan. Politikus P3 Arsul Sani mengatakan penunjukan Luhut Panjaitan untuk mengurus minyak goreng tentu menuai kritik karena begitu banyak jabatan yang melekat kepada satu orang menteri saja. Namun kembali lagi hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Ya, tentu kemudian ada kritik ketika satu orang menteri begitu ya mendapatkan banyak penugasan assignment ya. Tetapi kan bisa jadi ya Presiden dalam hal ini Pak Jokowi ya fokusnya apalagi di sisa masa pemerintahnya yang makin mendekat ini fokusnya adalah any problem ya can be made done, artinya bisa diselesaikan. Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Fahrul Muzaki berpendapat penunjukan Luhut untuk membereskan masalah minyak goreng sah-sah saja. Namun Fahrul mengingatkan dalam manajemen pemerintahan, Presiden harus bisa membagi rata tugas kepada para menterinya. Pemerintahan kaitannya dengan Presiden Jokowi ini tentu juga perlu ada pemerataan tugas ya. Jadi ada semacam pembagian job desk yang proporsional sehingga tidak terkesan menumpuk atau memusat hanya di salah satu menteri ya. Keputusan Presiden mendelegasikan tugas untuk mengurus distribusi minyak goreng membuat Luhut terkesan sebagai menteri superior. Mengingat Luhut juga telah mengemban berbagai jabatan lainnya. Mulai dari koordinator PPKM Jawa Bali hingga ketua Dewan Sumber Daya Air. Atas berbagai peran pentingnya di kabinet, Luhut bahkan kerap disebut sebagai Prime Minister. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Lagi-lagi Luhut, apakah artinya kementerian yang menaungi persoalan minyak goreng gagal? Lantas apa yang bisa dilakukan oleh Menko Luhut di luar tupoksinya untuk menjamin ketersediaan minyak goreng murah bagi rakyat? Kita akan membahasnya bersama Bapak Dedi Yefri Sitorus, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat malam Pak Dedi. Selamat malam Mbak Fitri, apa kabar? Pak Dedi, Menko Luhut ditunjuk Presiden untuk membereskan persoalan minyak goreng. Tepat atau tidak langkah Presiden ini? Ya, bisa dibilang tepat, bisa tidak ya. Bisa dikatakan tepat kalau alasannya adalah semata-mata mungkin karena Menko Equin gitu ya dan Menteri Perdagangan lagi ada di Davos untuk pertemuan World Economic Forum. Tetapi bisa dibilang tidak tepat karena semua hal, semua masalah akhirnya bermuara kepada seorang Menko yang seperti tadi yang Anda sampaikan sendiri ya di footage tadi. Terlalu udah banyak orang yang mempertanyakan karena tugas beliau itu sudah terlalu banyak. Baik di luar jabatan Menko maupun yang lain-lainnya gitu dan itu sungguh luar biasa. Pak Dedi, apakah ini juga bisa diartikan bahwa pemerintah sendiri mengakui kementerian yang menaungi persoalan minyak goreng gagal menjalankan tugasnya sehingga harus menunjuk seorang Menko Luhut? Ya, bisa dikatakan begitu kan, karena terbukti misalnya sengkarut masalah kelangkaan dan harga tinggi dari minyak goreng itu sudah terjadi dari bulan Januari. Ya, kenaikan harga mulai muncul di bulan Oktober, September ya. Dari 2021.
lalu hingga ada yang ditangkap berproses hukum, hingga Presiden menghentikan ekspor CPO dan turunannya, itu kan bukti bahwa jajaran kementerian yang mengurusi minyak goreng itu dan juga lembaga-lembaga negara yang seharusnya terlibat sesuai dengan undang-undang perdagangan dan undang-undang pangan, ya semuanya gagal. Oke, nah mengenai hal ini Pak Dedi, ya mengenai hal ini, selama ini kebijakan mengenai minyak goreng kan selalu berganti. Menurut Anda apakah Menko Marves Luhut bisa mewujudkan harga minyak goreng curah murah Rp14.000 per liter dan menjamin ketersediaan minyak goreng? Bisa dengan syarat. Dengan syarat barangnya ada, barang itu berupa bahan baku, pasokan untuk minyak goreng, ya, dengan harga yang memang sesuai dengan apa yang diinginkan. Lalu barang itu menjadi minyak goreng dan dikuasai oleh pemerintah distribusinya. Setidaknya diawasi, dikontrol oleh pemerintah. Kalau tidak, diserahkan lagi seperti proses biasa. Saya kira agak sulit mencapai harga itu gitu. Oke, apabila kita lihat kan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan ini kemudian ditunjuk untuk menaungi persoalan minyak goreng, padahal kan ini di luar tupoksinya. Menurut Anda bagaimana seorang Menko Luhut mengkoordinir ataupun bersinergi dengan Menteri Koordinator Perekonomian ataupun menteri-menteri lain yang memang sebetulnya terlibat langsung dalam urusan minyak goreng ini? Nah itu yang kan kenapa saya juga mempermasalahkannya melalui rilis saya di media massa ya. Karena menurut saya sebenarnya setelah proses moratorium kebijakan moratorium dicabut oleh Presiden, tanggung jawab soal pengadaan minyak curah dan minyak kemasan dengan harga yang terjangkau itu harusnya dikembalikan kepada rel yang sesungguhnya, yaitu kepada Kementerian Perdagangan, kepada Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Pangan. Harusnya kan di sana, termasuk kepada pemerintah daerah, aparat keamanan, kepolisian, penegak hukum, harusnya dikembalikan ke sana karena logikanya setelah moratorium dicabut, ya, itu kan pemerintah berarti kan sudah mempunyai stok yang memadai, sudah memastikan bahwa penyaluran bisa diawasi dengan baik sehingga harga yang diinginkan bisa didapat dan kelangkaan tidak terjadi. Oke. Baik, Pak Dedi, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Menko Luhut mengenai tugas barunya mengurusi persoalan minyak goreng. Berikut ini. Enggak, saya sebenarnya hanya membantu. Jadi apa yang dibuat oleh teman-teman yang lain saya kira sudah bagus. Nah, jadi saya hanya memoles sedikit-dikit aja dan tadi kalau data yang tadi sih kelihatan angka semua udah baik. Jadi supply tidak menjadi isu lagi. Kemudian tinggal masalah distribusi kita awasi, ekspor. Tadi saya baru juga lapor Presiden, sudah kita buka dan kita bisa tingkatin cepat kalau nanti confidence dalam ini sudah jalan. Dan saya pikir dalam 1 minggu ini insya Allah akan jalan. Oke, Pak Dedi, Anda sudah mendengar pernyataan dari Menko Luhut, bagaimana tanggapannya? Ya kan persis seperti yang saya katakan tadi, bahwa kan kelangkaan bisa dihindari dan harga bisa diturunkan kalau bahan bakunya sudah bisa mendapat jaminan pasokan, lalu produksi produk minyak gorengnya diawasi, didistribusikan gitu ya, dikontrol oleh negara. Kalau itu tidak dilakukan ya sudah gitu, nggak akan mungkin tercapai. Nah kalau yang dijelaskan oleh Pak Luhut tadi kan sebenarnya tidak lalu mendesak beliau ditunjuk menjadi katakanlah koordinator soal masalah ini gitu loh, karena ini tinggal masalah sepele gitu loh. Yang lain bisa melakukan itu karena kekhawatiran kita adalah kemudian terjadi konflik of interest gitu ya, karena kan banyak tudingan-tudingan miring di masyarakat kemarin ketika terjadi kasus terkait ekspor minyak goreng, izin ekspor itu yang kemudian menjadi buah bibir dan rumor gitu. Itu yang kita sayangkan sih sebenarnya gitu loh. Oke, Pak Dedi, kita lihat apakah kemudian setelah penunjukan Menko Luhut dalam mengurusi minyak goreng ini, harga minyak goreng curah bisa kemudian stabil di harga Rp14.000 dan ketersediaannya dijamin. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Terima kasih Pak Dedi Yefri Sitorus telah berbincang bersama kami malam hari ini.